perbankan di akhir bulan Desember 2024 ini mencapai level 88,62% begitu. Di akhir Agustus 2025 naik menjadi 86,05%. Tentunya ini pun belum memperhitungkan situasi usai pemerintah melalui Kemenkyu menggelontorkan dana ratusan triliun, lebih tepatnya 200 triliun pada September lalu, menimbang kondisi likuiditas di industri perbankan. Nah, bagaimana kebijakan ekspansi dari kredit Bank Sinarmas sendiri di tengah peningkatan angka ini, Pak? Kalau kita bicara mengenai likuiditas di industri perbankan, pada saat ini menurut saya sudah terjaga dengan sangat baik. Dan otomatis dengan adanya penempatan dana pemerintah di perbankan, ini bukan hanya memperbaiki likuiditas perbankan, tetapi juga memperbaiki likuiditas di sektor ekonomi secara keseluruhan. Nah, kalau tadi mengenai strategi kita adalah kita tetap harus menjaga balance antara yang kita sebut dengan peningkatan kredit atau penyaluran kredit dengan penggalangan dana untuk menjaga likuiditas kita. Sehingga demikian balance itu harus kita dapatkan supaya tadi tidak hanya memberikan kredit tetapi juga menjaga likuiditas di bank kita. Oke, baik Pak Franky, dengan banyaknya stimulus yang tengah digelontorkan oleh pemerintah, sudah disampaikan begitu ya, salah satunya oleh Menteri Keuangan Purbayu Sadewa, serta ditambah lagi memang era suku bunga yang sudah tergolong rendah yang nampaknya juga masih akan terus berlanjut. Bagaimana pandangan dari Bank Sinarmas sendiri terhadap tren daya beli hingga demand kredit masyarakat ke depan, serta gambaran kebijakan strategi pengelolaan aset kredit di Bank Sinarmas sendiri, Pak? Oke, jadi kalau kita lihat di era suku bunga yang rendah dan juga dengan banyaknya stimulus, harapannya adalah daya beli masyarakat akan terus meningkat. Bukan hanya itu, dengan meningkatnya daya beli, otomatis harapan kami permintaan kredit juga akan terus meningkat. Jadi kalau kita lihat apa saja sih yang bisa meningkat, kembali lagi ke segmen-segmen produktif tersebut. Dengan lebih banyak orang membeli dan lain sebagainya, otomatis segmen-segmen produktif akan terus meningkat, seperti segmen UMKM, dan lain sebagainya, itu juga akan mengalami peningkatan. Dan untuk isu mengenai bagaimana kita mengelola aset, ada beberapa hal yang kita perhatikan adalah satu, tetap menjaga kualitas portfolio kami. Dan kedua adalah bagaimana kita dapat membuat proses kredit yang lebih efisien dengan bantuan digitalisasi. Dan selain itu, bukan hanya itu, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengembangkan bisnisnya. Mengembangkan bisnis adalah dari Bank Sinarmas, kami terus berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis kami untuk bisa meningkatkan jumlah baik itu nasabah maupun debitur supaya peningkatan kredit ini bukan hanya meningkat tapi terus berkelanjutan dan tetap mendapatkan kualitas kredit yang baik. Oke, peningkatannya lebih konsisten begitu ya? Betul, betul. Oke, kalau di samping ekspansi kredit, bagaimana juga gambaran dari strategi Bank Sinarmas untuk mendorong pendapatan fee-based income dan juga untuk memacu porsi CASA di masa mendatang? Oke, jadi kalau kita lihat dari perbankan, salah satu kontributor rentabilitas terbesar adalah fee-based income. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan fee-based income ini? Fee-based income ini fokus kita ada di beberapa poin. Poin pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan atau customer experience kepada nasabah kami. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan transaksi yang dilakukan. Sehingga dengan demikian fee-based income tersebut dapat meningkat. Selain itu dari aktivitas treasury pun kami harapkan adanya peningkatan kontribusi besar untuk peningkatan di fee-based income ini. Nah, kalau kita lihat tadi pertanyaan mengenai CASA ratio, current account, saving account, ini sangat penting buat kami. Karena apa? Karena dengan lebih tingginya CASA ratio, berarti kami dapat memanage cost of fund dengan lebih baik. Sehingga secara otomatis itu pun akan memberikan kontribusi ke dalam rentabilitas bank. Oke, kalau dari platform digital tadi ada beberapa kali menyebutkan bahwa memang kalau dari Bank Sinarmas ini kan mengupayakan bahwa digitalisasi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan experience dari nasabah, yaitu salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan fee-based income itu sendiri. Sejauh mana perseroan telah memanfaatkan platform digital untuk menumbuhkan fee-based income dan juga CASA? Oke. Nah, tadi seperti saya sampaikan, beberapa hal yang kita harapkan adalah dengan adanya peningkatan kenyamanan atau customer akan lebih bertransaksi. Sehingga di platform digital kami, mobile banking kami dengan nama Simobi Plus,
berbagai fitur sudah kami siapkan, baik itu untuk pembayaran, transfer, top up e-money, atau bahkan untuk pembelian investasi dan juga asuransi. Okay. Jadi dengan hal tersebut harapannya itu akan bisa terus meningkat, dan bukan hanya itu, dengan adanya digitalisasi ini kami justru lebih memberi kepercayaan kepada nasabah. Dalam arti dengan adanya digitalisasi mengurangi kasus-kasus fraud mungkin yang sedang marak-maraknya saat ini, sehingga bukan hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga meningkatkan keamanan. Oke. Baik, ini mungkin akan menjadi pertanyaan saya yang terakhir. Kan ini kan memang sudah memasuki kuartal keempat. Kalau dari Bank Sinarmas sendiri, apakah memang ada target-target jangka pendek yang ingin dicapai? Mungkin berkaitan dengan secara overview, atau mungkin berkaitan dengan upaya memanfaatkan platform digital sendiri di sisa tahun 2025. Adakah Pak target-target tertentu? Oke. Kalau kita lihat dari target-target tertentu adalah fokus kami memang masih di kredit. Sehingga ada beberapa segmen yang masih kami harapkan dapat bertumbuh, baik itu yang dari segmen kecil, menengah maupun segmen atas. Jadi pertumbuhan perkreditan itu masih kami harapkan untuk sisa dari beberapa bulan di akhir tahun ini. Selain itu, terus pengembangan service-service digital kami tadi untuk lebih memberikan customer experience yang lebih baik. Bukan hanya itu, tetapi juga bahkan untuk kami pakai untuk menjaga, memanage resiko yang ada. Betul. Jadi untuk beberapa bulan terakhir ini, itu beberapa hal yang menjadi fokus kami ke depannya.